Hello again everyone, welcome back again the Bitcoin update. And hari ini saya mau tambahin update-nya untuk seputaran Ethereum ya. Jadi Ethereum ada pembahasan yang menurut saya cukup menarik. Jadi ini menyambut yang namanya FUD ya, atau berita news yang sifatnya memojokkan Ethereum dan sangat mendukung lah untuk Ethereum itu mendapatkan fear ya di market teman-teman sekalian. Jadi intinya kok gitu ya. Ya ntar kita jelasin sedikit ya. Ntar kita jelasin sedikit apa maksudnya saya di sini teman-teman sekalian. But anyway, saya mau kasih update dulu perkembangan market saat ini ya. ETF inflow hari ini akhirnya udah positif kembali. Tapi memang kita tahu, saya pribadi juga meyakini sih apapun yang terjadi saat ini kemungkinan besar tidak akan direspons dalam keadaan yang positif sama market gitu. Kita ngelihat dari sisi S&P 500-nya juga under pressure, dan kalau memang pressure itu masih berlanjut, saya beranggapan bahwa situasinya akan relatif begini terus sampai nanti akhir September gitu ya. Pertama, nanti malam akan ada data GDP rilis untuk final di kuartal kedua. Estimasinya udah pasti positif ya, karena dari rilis yang prelim dan juga advance itu datanya dua-duanya relatif positif ya, beda-beda tipis lah kayak 33, 32 gitu. Tapi overallnya mungkin ekspektasinya bisa tetap positif gitu. Dan yang kedua, kalau kita lihat selain itu ada data durable goods order. Ini sebenarnya menurut saya nggak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap market crypto. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara keseluruhan, mungkin ya ada impact-nya teman-teman sekalian. Cuman yang lebih hot itu sebenarnya lebih ke komentarnya Bowman ya. Michelle Bowman akan speak pada jam 9 malam. Dia relatif dovish kalau berbicara soal suku bunga. Dan semoga aja itu bisa jadi trigger ya untuk market itu memiliki bumper lah. Istilahnya tekanan jualnya jadi nggak terlalu signifikan dan bisa membal at some point gitu ya. Nah, tapi yang pasti gini ya guys ya. Dari kondisi market yang ada saat ini, Ethereum nanti menarik banget pembahasannya. Tapi saya akan mulai dari Bitcoin-nya dulu supaya teman-teman kembali mendapatkan update atau refreshment lah ya terkait dengan kondisi Bitcoin saat ini. Okay, so what do we have today? Kondisinya market itu closing dalam keadaan bullish engulfing, but then during Asian session kita ngelihat Bitcoin under pressure kembali ya. Jadi dalam tekanan jual lagi, ya bisa dibilang balik lagi lah ke range yang kemarin gitu ya. Lebih kurangnya kita jatuhnya kayak konsolidasi doang sih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat ya on the daily perspective, menurut saya sih sebenarnya lebih kepada kita boleh mempersiapkan ya in case Bitcoin drop gitu kan di bawah level ini gitu. Kalau Bitcoin drop di bawah level ini, sebenarnya kemana ya Bitcoin akan bergerak gitu kan. Nah, ini saya akan langsung bahas ke sana aja. Jadi discussion-nya lebih ke situ. Kemarin sebenarnya udah juga saya bahas, tapi saya coba refreshment lagi ke teman-teman sekalian ya. I think beberapa view yang kita perlu perhatikan adalah exponential moving average 21 di time frame weekly dan juga EMA 34. Jadi periode 21 dan 34 itu akan membuat Bitcoin perlu testing sampai ke level $110.000 dan low-nya itu di sekitaran $104.000 ya. Ini based on exponential moving average-nya. Ya kebetulan sih kalau kita lihat dari segi price action dan kalau kita pakai yang namanya Fibonacci dari pembahasan kemarin juga, ini bisa dibilang relatif confluence ya. Confluence itu artinya dia memiliki level yang lebih kurangnya sama ya. Anggapannya kita bisa bisa mempertimbangkan bahwa Bitcoin probably harus nge-sweep liquidity yang ada di zona ini. Oke, ini by the way worst case scenario. Oke, worst case scenario-nya dulu yang kita bahas ke teman-teman. So dia sweep liquidity di level itu based on internal range low. Ya, jadi internal range liquidity di sini, boom, di sweep, and then mungkin baru bisa dapat reaction yang bagus gitu. Ya kan, itu satu bentuk antisipasi yang kita perlu perhatikan. Nah, counter argumennya, kalau misalkan teman-teman bilang, tapi Vin kayaknya nggak mungkin deh se-bearish itu, ya kan. Ya mungkin kita bisa beranggapan Bitcoin holding gitu, di atas SNR internal ini.
Oke, karena kita juga tahu ya, Bitcoin perlu effort kan untuk bisa claim zona tersebut gitu. Kenyataannya adalah Bitcoin spending waktu di bawah level itu sekitar 16 hari sejak dia breakdown. Jadi begitu dia breakdown, retest gagal, sekali lagi gagal lagi, sekali lagi gagal lagi, baru tembus gitu kan. Ini setelah percobaan ketiga, dan kalau kita lihat internalnya ya kamu bisa bilang ini juga ngebentuk semacam ascending triangle gitu kan sebelum dia breakout gitu atau sebelum dia nanjak. Nah, di sisi lain kita juga mengatakan bahwa ini adalah fase ya seperti biasa ya, rally, create base, abis itu rally lagi gitu. Nah, di atas itu dia create base juga guys. Nah, tapi nggak jarang nih ya, maksudnya termasuk jarang ketika kita create base itu disambut dengan koreksi gitu. Contohnya di sini gitu kan. Kita ngelihat dia rally, create base, abis itu koreksi atau reversal gitu. Nah, pada beberapa kasus umumnya itu lebih sering continuation. Jadi dia rally, create base, dia rally lagi, create base, dia rally lagi gitu. Dia reject, dia create base, terus dia turun, dia naik, dia pullback ya, di sini create base, habis itu dia turun lagi gitu. Dia naik, di sini create base, terus dia naik lagi, di sini create base, terus dia naik lagi. Umumnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang termasuk yang relatif jarang ketika kita ngelihat dia create base tapi disambutnya dengan reversal gitu ya. Jadi misalnya contoh begini. Kamu lihat dia turun, terus create base. Lama, baru dia turun lagi. Di sini juga sama, dia naik, dia create base, baru dia naik lagi. Ya kan? Nah sekarang dengan kondisi tersebut, oke. Artinya, kita juga tahu bahwa di level ini bisa dihubungkan menjadi potential area resistance gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin memang benar ya, ini adalah zona resistance-nya. Yang terjadi saat ini itu bisa di-consider bahwa terjadi yang namanya deviation atau kita bilang istilahnya liquidity sweep, dan begitupun di bagian bawah ya, terdapat another deviation juga. Sama konsepnya atau prinsipnya juga bisa dibilang dengan istilah liquidity sweep gitu. Jadi dua-duanya terjadi di atas dulu untuk kemudian dia turun, kemudian dia terjadi di bawah juga untuk kemudian dia bisa naik. Ya, itu yang berlangsung pada Bitcoin saat ini. Nah, counter argumennya yang tadi saya bilang, Vin, bagaimana jika seandainya Bitcoin tidak dibawa turun ke level tersebut? Oke, yang harus kita perhatikan adalah saat ini Bitcoin perlu memberikan konfirmasi. Ya, konfirmasi untuk apa? Untuk menyatakan bahwa ini adalah higher low-nya gitu. Ya, tadi saya udah jelasin ke teman-teman bahwa perlu effort nih untuk Bitcoin flip zona tersebut. Kemarin udah dipertahanin, hari ini dia turun atau dia koreksi, tapi masih sia-sia. Nah, inflow sudah berlangsung tadi malam ya di sesi New York. Jadi kalau saya boleh ya memberikan pandangan yang bisa dibilang sedikit mengcounter argumentasi dari para bear ya atau para bear boy gitu kan. Ya jawabannya adalah dengan kondisi saat ini mungkin kita bisa dibilang hanya dalam proses bermain di dalam candle range yang sama pada pergerakan kemarin. Jadi bahasanya kalau di ICT ini dibilangnya CRT ya. Cardiac arrest ini. Candle range theory ya, ini teman-teman sekalian ya. Ada song nggak tuh ya, song by Aiden Yu ya. Candle range theory ya, ini salah satu yang dibahas sama ICT juga. Jadi technically kalau kita ngelihat ya pergerakan hari ini mungkin kita hanya dalam konsolidasi atau di dalam pergerakan kemarin aja gitu. Maka kalau kita connectkan informasi tersebut, apa yang kita punya teman-teman saat ini, bahwa Bitcoin itu dalam keadaan ya, ini kalau internalnya banget ya teman-teman ya, ini please dicatat baik-baik, ini internalnya banget. So ini time frame yang kecil sekali ya, kita punya liquidity sweep di situ, and then kita punya reaction di sini ya, price kemudian rebound and creating higher high. Habis itu kalau kalian pakai Fibonacci, ini teman-teman yang sedang berlangsung saat ini gitu. Jadi dalam istilah candle range theory itu juga bisa dikorelasikan dengan optimal trade entry, di mana teman-teman sebenarnya cari entry-nya itu based on pullback-nya ke level retracement yang krusial atau ekstrim, yaitu di 0,79%. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, kalau kita connect lagi dengan pergerakan yang lampau, kebetulan di zona ini juga merupakan order block-nya. Jadi memang zona ini zona yang sangat-sangat penting ya untuk Bitcoin perlu pertahankan secara jangka pendek. Oke, cuman saya kemarin udah bilang sama teman-teman,
Ya, saya bawa teman-teman touring sedikit lah ke SAG di sini. Jadi saya udah jelasin ke teman-teman di SAG, ya semalam banget kok. Semalam banget. Jadi saya bilang kayak gini. Nih ya, BTC lanjut naik dan soon akan visit range supply. Kita tetap perlu aware dengan resiko rejection dari zona tersebut. Sayangnya BTC nggak visit ke bawah dulu. Alhasil sekarang malah menarik untuk looking for short kalau harga udah deket zona supply-nya. Nah kemudian saya bilang sama teman-teman begini, even though dia rebound, saya tetap kurang confident mengatakan ini valid strong rebound lah ibaratnya. I don't see any catalyst. Fun fact-nya hari ini equity merah. Jadi kalau US equity merah, biasanya Asia cenderung ngekor. Dan kalau Asia ngekor, potensinya ngaruh ke Bitcoin juga. Secara sederhana, bahasanya itu adalah berpotensi turun juga. Jadi follow up dari US session ke bawah ke Asian session, kemudian otomatis pengaruh ke Bitcoin juga. Kira-kira begitulah logiknya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita ngelihat situasinya, itu udah kebaca lah dari tadi malam, ya, based on apa yang terjadi di US equities, ya, lebih kurangnya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya overall bias untuk short termnya, ya, saya bisa dibilang begini guys ya. Kalau tadi kan kita ngebahas sedikit tentang possibility dia turun ya, sejauh mana gitu loh. Kira-kira estimasinya bisa sampai level mana. Worst case scenario ya 103.000. Bahkan $100.000 guys. Karena di situ kita tahu banyak banget institusi yang ngantri juga. Dan I think sekelas kayak MicroStrategy bakal borong banyak kalau misalkan memang Bitcoin sampai ke sana gitu ya. Metaplanet, MicroStrategy, mereka yang akumulasi tiap hari ya atau tiap minggu, gak mungkin juga nggak belanja gitu kan ya. Dikasih harga segitu, which means demand-nya kuat. Tapi di satu sisi, fear-nya lebih mantap gitu kan. Kalau misalkan sampai ke sana, retail itu udah pasti panic selling, mereka buang barang. Ya, this is the end of the bull run, this is the end of this bull cycle. Padahal secara sentimen, secara data, secara kebijakan, semua mendukung aja untuk marketnya naik gitu. Jadi kita kemarin udah bahas sekilas soal M2 yang udah mencetak rekor high baru 22,2 triliun dollars. Ini masih naik. Kemudian reverse repo yang juga secara tren udah jelas turun. Tapi biasanya kalau September, akhir bulan itu bisa naik dulu. Udah saya jelasin juga. Kemudian suku bunga udah mulai dipangkas. Ya concernnya tetap ya, lebih beratnya itu adalah lebih ke tenaga kerja paling. Ya, apakah angka pengangguran itu akan menciptakan chaos di market karena beranggapan bahwa ekonomi akan sangat melambat sekali dan sangat melemah sekali. Tapi kenyataannya apa yang terjadi koreksi pada US equities dalam 2 hari terakhir itu cuman dikarenakan mulutnya seseorang aja yang nggak bisa dikontrol ya. Harus banget dia ngasih komentar pandangan dia, padahal kan dia juga nggak boleh main saham, ya kan? Tapi ya sudah terjadi, mungkin ini adalah momentumnya ya, memang dipakai dan dipergunakan dengan baik untuk market melakukan rebalancing, kemudian market melakukan yang namanya ya koreksi dulu atas pergerakan yang mungkin dianggap overvalue. Kira-kira begitu. Nah, Bitcoin good news-nya adalah dia tidak terlalu bereaksi atas situasi tersebut. Jadi 2 hari terakhir walaupun memerah, somehow Bitcoin itu nggak ketarik lebih jauh. Dia tetap berada di level yang sama sejak penurunan itu berlangsung pada hari Senin lalu. Kira-kira begitu, ya kan? Jadi juga sekarang kalau kita bilang, katakanlah ya saya mau nyari long setup juga, saya dibilang sama teman-teman ya, kalaupun mau nyari long setup, tetap aja ya kita udah nggak bisa terlalu confident menggunakan size yang gede gitu. Ya mungkin ada beberapa yang masih ideal, katakanlah Aster, ya kita tahu lagi dapat money flow-nya, lagi kenceng-kencengnya gitu kan teman-teman sekalian ya. Kemudian masih ada beberapa lagi alternatif yang lagi hot-hotnya naratifnya. Kayak si XPL, for example, ya salah satu yang juga masih menarik teman-teman sekalian. Tapi tetap demikian, kalau Bitcoin-nya dalam keadaan seperti ini, kalaupun kalian mau cari long setup, ya saya sangat menyarankan ya size-nya at least kalian kurangin gitu ya. Kalau saya sih regular size saya misalnya risk per trade saya 1-2%, ya mungkin sekarang saya eksekusi 0,5%. Itu kalau long-nya. Nah, kalau teman-teman nyari short setup-nya itu akan lebih dominan ya seandainya kita ngelihat pergerakan market hari ini. Cuma kalau misalkan kayak sekarang nih udah jam 3:30 sore. Ini kalau saya nih, rutinitas saya gitu. Saya hanya akan screening, probably eksekusi saya akan saya lakukan itu after New York session.
Jadi New York saya lihat dulu, ini mau ngapain nih market nih gitu kan ya. Kalau misalkan New York manipulasinya udah terjadi di open market, kemudian kita ngelihat ada direction yang baru, nah saya follow akan berdasarkan itu. Itu kalau planning saya teman-teman. Jadi secara sederhana, ada 2 level yang saya perhatikan. The first one adalah zona ini. Ini adalah zona yang ideal sebenarnya untuk long placement ya, long setup placement. Tapi ya again, kita harus tunggu sampai confirmation itu jelas dulu during New York session. Saya nggak mau langsung ambil berdasarkan zona area kayak gini, apalagi dengan tekanan jual masih lumayan agresif. Dan sebetulnya kalau misalkan kita dikasih naik sekalipun, saya tetap akan mempertimbangkan guys. Mungkin preferensinya adalah mencari short setup gitu ya. Di sini kita punya support resistance, right? Kita punya support resistance. Oke, ini lebih kurangnya area support resistance. Oke, terus ada probability ini bakal jadi potential liquidity-nya aja gitu kan. So, saya akan pakai zona tersebut as a potential fair value gap untuk looking for sell short-nya. Itu sebenarnya planningnya teman-teman dari kemarin ya, tapi nggak dikasih ya. Ternyata dia naik, terus turunnya pagi. Ini saya lagi tidur, dia turun udah duluan ya kan, belum ada confirmation, belum nyampe ke area supply, tapi dia udah turun duluan. Ya kira-kira begitu. Oke, so dengan kondisi tersebut, kalau pandangan saya pribadi yang ngelihat ini ya, we are very likely going to lower price dari zona saat ini gitu. Oke. Maybe 110k akan make sense untuk dites, mengingat max pain-nya emang ada di level-level tersebut. Atau paling banter, ya udah konsolidasi doang di sini sampai nanti hari Jumat ya. Walaupun ada antar GDP, walaupun ada macam-macam, mungkin nunggu PCE dulu teman-teman pada hari Jumat nanti. Ya, kira-kira begitu ya. Hari Jumat kemarin apa ya pembahasannya ya teman-teman ya? Ada PCE. Ya udah PCE aja ya, sama udah sih PCE doang ya. Saya pikir ada lagi yang lain-lain, tapi PCE doang ya. Ya PCE doang ya, paling nunggu ya, paling kayak gitu guys ya. Oke, so yang a bit concerning itu lebih kepada Ethereum ya. Jadi kondisi Ethereum itu cukup memprihatinkan kalau kita lihat, karena dia fail to maintain above certain zone, dan akhirnya kita ngelihat selling pressure-nya itu tetap terlihat jauh lebih dominan gitu kan ya. Tapi apakah ini bearish gitu? Well, kalau kita berpatokan pada short term perspektif, jawabannya iya ya. Tapi kalau misalkan saya balik, oke, kita balik sama-sama teman-teman, dan teman-teman boleh lihat lah progresnya seperti apa gitu. Saya mengatakan ini situasinya jelas bullish, alright, ini jelas bullish gitu. At certain point, dia mungkin kondisinya langsung turun kenceng gitu ya. Nah, momentum itu kuat sekali gitu kan. Jadi terjadilah sebuah proses yang namanya reversal. Ditandai dengan mungkin dia breakout atas trend line, ditandai oleh dia breakdown atas ya level-level tertentu, certain level lah teman-teman sekalian. Tapi, kalau kita perhatikan saat ini, dan seandainya saya mengatakan bahwa, hey, ini kalau gue lihat time frame besar, jelas ya, jawabannya kita bearish gitu. Ya, I don't see any ya bullish condition ya. Mungkin lebih kepada part of the retracement saya bisa terima ya, mungkin untuk statement seperti itu. Artinya kalau kita lihat kayak gini guys, ada satu habit yang diterapkan oleh si Ethereum, specifically dalam beberapa bulan terakhir, di mana sebelum akhirnya dia mengalami yang namanya reversal atau continuation, dia selalu dibarengi dengan kondisi yang namanya liquidity sweep ini gitu ya. Jadi saya pikir waktu itu awalnya Ethereum bisa nih ya, dia balik sampai ke zona ini gitu kan. Mungkin a bit di atasnya gitu ya. Katakanlah testing kayak support resistance-nya oke lah, supaya dia bisa rebound dan turun lagi ke bawah gitu kan ya teman-teman sekalian. Ternyata enggak. Testing ke fair value gap doang, langsung react, langsung menciptakan new structure. Dan geraknya impulsif banget teman-teman ya, 82% kalau kita lihat di situ. Nah terus kejadian serupa terjadi lagi, ya kejadian serupa terjadi lagi. Di sini mengalami liquidity sweep and another liquidity sweep before finally dia turun lagi lebih jauh gitu ya. Jadi dia menciptakan struktur baru. Nah di sini sebetulnya kalau kita lihat lagi, ini juga terjadi kondisi yang hampir mirip. Ya, serupa tapi tak sama teman-teman. Cuma yang perlu dimengerti kan memang bukan masalah polanya harus sama persis gitu ya. Tapi lebih kepada apakah situasi tersebut
memiliki logika yang masuk di akal gitu. Ya kan? Kalau saya lihatnya jelas ya, mungkin kita belum tentu juga terjadi liquidity sweep kayak begini. Ya, karena kalau mau liquidity sweep kayak gini kita butuh apa, teman-teman? Paling lama 2 hari semenjak dia break resistance-nya. Jadi dia break resistance, 2 hari itu harus langsung balik gitu ya, di bawah resistance-nya, teman-teman. Nah, dengan demikian, kalau kita ngelihat kondisinya kayak begini, saya boleh yang namanya apa? Pakai Fibonacci retracement. Oke, kira-kira begini. Nah, kita bisa nentuin juga nih, kira-kira dia visit kemana gitu. Ada 2 zona yang kelihatannya cukup menarik untuk di visit, yaitu 62% and 79%. Alasannya, kalau kita lihat di sini juga terdapat fair value gap. Terus kalau saya pakai yang namanya anchor profile, kemungkinan besar itu adalah zona yang bolong, guys. Artinya terdapat passive order di situ. Ya, jadi ketika terdapat situasi yang dinamakan dengan istilah inefficiency, itu artinya tidak efisien marketnya. Ada pembeli, nggak ada penjual. Ada penjual, nggak ada pembeli gitu kan. Nah, itu tidak efisien. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan itu membuahkan pergerakan harga yang sangat-sangat eksplosif. Ya, impulsif sekali. Boom, naik ke atas ataupun turun ke bawah. Itu karena adanya ketidakefisiensian tadi. Gitu. Nah, di sini dari volume profile menunjukkan level zona tersebut ada passive order. Ya, jadi tidak banyak transaksi berlangsung sehingga kalaupun ada order tersisa, level itu yang sekiranya mungkin akan dites secara jangka pendek atau secara jangka menengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat situasinya, saya juga mengatakan dengan jelas sekali bahwa kalau misalnya kita ngelihat ya, ini seandainya saya korelasikan dengan support resistance sederhana. We are now testing that support resistance zone. Ya, on the weekly perspective kelihatan lebih jelas guys tuh. Oke, ini adalah retest ya terhadap level tersebut, ya terhadap area tersebut. Akankah kita ngelihat dia bergerak lebih rendah lagi? Ya, kalau kita lihat dari sini aja sebenarnya udah kelihatan cukup jelas sih. Ya, sudah cukup jelas. Mungkin kalau teman-teman mau hubungkannya mungkin seperti ini juga bisa. Gitu ya. Tapi yang pasti overall kalau ngelihat dari perspektif kayak gini, saya sih yakin dia masih bisa turun lebih jauh, ya. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang menurut saya cukup menarik. Salah satunya ini. Oke, ada FUD yang beredar seputar Ethereum. Bahwa Ethereum itu sedang dalam kondisi banyak yang ngantri buat unstake, ya kan? Jadi saya beli Ethereum terus saya staking. Dapat tuh yang namanya yield dari staking, gitu kan ya. Berupa Ethereum lagi. Ya, saya kumpulin pelan-pelan Ethereum saya tambah banyak. Nah, singkat cerita, sejak bulan Juli, Agustus, September, kita ngelihat ada yang nge-spike nih guys. Yaitu unstake-nya Ethereum yang ngantri. Jadi orang ngantri buat nge-unstake. Gue udah gak mau ya staking lagi. Menurut gue udah cukup gitu kan. Nah, secara sederhana, ini kita anggap sebagai FUD news gitu kan. FUD news yang bisa bikin orang jelas panic selling. In the short term, retailers very likely akan panic selling. Kenapa? Karena mereka pikir, wah orang-orang yang nge-unstake kemungkinan besar mau jualan Ethereum mereka. Ya kan? Jadi nanti alurnya adalah di unstake, Ethereum mereka terima, terus mereka, nanti kita bakal ngelihat ada inflow besar mungkin ke exchange gitu ya. Jadi inflow besar ke exchange, dimasukin nih di exchange, tujuannya cuma satu buat dijual. Kira-kira begitu. Tapi itu yang pemikiran polos gitu kan. Kalau kita secara sederhana ngelihat data ini kayak pasti mau jualan gede nih gitu kan. Nah, sebenarnya ada situasi di mana kita tahu kalau ETF-nya Ethereum itu udah lagi dalam proses pengajuan staking ya. Pengajuan ke SEC, boleh nggak kita staking gitu, ya kan? Kalau saya ngelihat datanya teman-teman, ini data yang dikeluarkan itu sebenarnya per tanggal 5 September ya 2025. BlackRock itu pegang 3,275 juta token Ethereum. Oke. Sekarang, tadi saya baru ngecek real time loh. Di BlackRock punya wallet ya yang direkam teman-teman sekalian. Value Ethereum mereka tuh naik. Jadi 3,8 million Ethereum. 3,8 juta Ethereum. Nah sekarang begini. Kalau kita lihat ya, apa yang sebenarnya bisa dikaitkan gitu kan. Mungkin lebih kepada logika saya berpikir ya. Mungkin lebih kepada ya kalau kita ngelihat situasi kayak begini, mungkin mereka memang lagi persiapan
persiapan aja gitu ya teman-teman ya, infrastruktur untuk bisa nyerap liquid stacking, maksudnya untuk nyerap yield dari stacking itu dan making more money gitu loh in the next upcoming weeks, months dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mereka juga ngumpulin barang. Ya ini dalam sebulan terakhir aja udah nambah lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak nambah, baru kita bingung gitu kan ya. Kok dia nggak nambah gitu ya. Tapi kenyataannya ditambah teman-teman sekalian ya. Dari 3,275 million Ethereum sekarang udah jadi 3,83 million Ethereum. Itu naik, oke? Bukan berkurang loh, naik, nambah teman-teman. Tapi harga tidak menyesuaikan dengan situasi tersebut ya. Jadi kalau kita balik chartnya semua itu dan teman-teman lihat dengan secara objektif, apakah ya teman-teman di sini mengatakan bahwa dia bearish gitu kan? Nah, to be honest, menurut saya kurang fair, ya kan? Kurang fairnya tuh di mana teman-teman sekalian? Bearish tuh kayak gini guys. Tuh, ya dia turun by 116 hari, lebih kurang 65%. Ya pada prosesnya sih ngeri-ngeri juga gitu ya, turun ya kan, dia naik, turun, dia naik, turun, dia naik. Nah ini kan kelihatan ya, momentumnya habis, kelihatan selling pressure lebih dominan dan seterusnya gitu. Nah saat ini mungkin kalau kita mau bilang, tapi Vin lu lihat deh, ini kan juga sama dengan kondisinya seperti itu. Yes, mungkin bener ya, dalam artian tanda kutip, kita tetap harus aware dengan resiko dia bisa turun lebih jauh daripada level saat ini. Yang artinya teman-teman, ini alternatif yang kita bisa ambil. Kalau Anda ngerasa bahwa ada keraguan di sisi tersebut, well, you can always taking some profit di range area ini. Ya, doesn't matter teman-teman, gak ada masalah. Kenapa? Karena waktu kamu ngelihat dia di sini, kamu pasti happy gitu kan. Wih, Ethereum naik nih, gue take profit deh gitu. Ya kan, gue take profit. Begitu di take profit, dia naik lagi. Mungkin di sini penyesalan gitu. Aduh, gue TP terlalu cepet, bla 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 gitu kan ya. Aduh, gue TP terlalu cepet. Akhirnya dia new ATH and bla 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 gitu kan. But eventually dia balik lagi ke level tersebut. Jadi ya kalau misalnya teman-teman bayangin Anda take profit di sini, Anda happy-happy aja. Justru malah sekarang Anda mengharapkan dong, let's give me more discount, ya kan? Please, give me more discount and I will buy again. More or less kan begitu. Ya dong, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngelihat kondisinya, saya merasa bahwa penurunan yang terjadi saat ini itu bisa merefleksikan bahwa ini adalah koreksi yang sewajarnya, ya, retracement yang sewajarnya. Kalau dari bulan Juni, kita tuh naik berapa, teman-teman? Udah 134%. Kalau koreksi cuman istilahnya dari sini ke sini itu cuman 19%, 20%, wajar lah saya rasa gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin dari paling bawah ya, ini udah naik berapa gitu. Udah 257%. Ya toh? Ada koreksi, istilahnya dia testing kira-kira ke level mana dari yang tadi kita bahas waktu chartnya dibalik. Kamu udah lihat kira-kira zona 79%, 62% itu bisa jadi pertimbangan level di mana Bitcoin lagi ya, di mana Ethereum memungkinkanlah untuk menjadikan area-area tersebut sebagai potential higher low-nya dia. Kira-kira gitu. Ya. Nah, data tersebut didukung dengan total market cap. Yang kita ngelihat sebetulnya mungkin terkesannya kayak bearish juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini tuh masih struktur bullish. Dia naik, dia pull back. Sekarang lower high, betul. Tapi apakah bisa jadi higher low? Bisa juga. Akhirnya dia konsolidasi, create base, mungkin ngebentuk pennant, bla bla bla, baru kemudian ada follow up-nya. Atau mungkin lagi-lagi counter argumennya ya. Wah, Vin, bisa aja kan kayak gini juga? Iya, betul. Bisa juga. Jadi further correction dan dia turun lebih kurang selama 67 hari. Tapi apakah make sense teman-teman sekalian? Karena kita tahu Oktober itu cenderung momen market crypto itu malah jadi bullish gitu kan. Jadi saya malah lebih melihat secara timeline. Oke, kalau mau lu bantu gua koreksi ya, kasih gua more discount, and then per Oktober mungkin baru ada pelan-pelan proses dia recovery. I think it would be better teman-teman dengan kondisinya saat ini. Kenapa? Kita juga nurunin penumpang dulu. Paper hand udahlah lu turun aja gitu ya. Dalam artian lu kan nggak lihat data, lu kan nggak lihat apa, patokannya cuma lihat harga sama portofolio gitu. Kalau porto turun 10, 15, 20% langsung galau ya kan? Ya itu berarti ya pertama belinya terlalu di ujung
akumulasinya salah timingnya, ya kan? Saat mungkin sebenarnya bisa profit taking malah melakukan akumulasi. Ya itu bisa jadi pertimbangan. Tapi di sisi lain, teman-teman juga harus mengerti why-nya. Market bergerak seperti ini, why-nya tuh harus tahu, gitu kan. Yang saya pribadi kepikiran adalah, well, it's a good thing kalau whales-nya ngegocek dulu di sini. Jadi pada dasar kita memang mungkin sedang perlu yang namanya reset ya. Jadi secara psikologi kita reset dulu supaya balik ke sentimen yang sewajarnya dulu. Baru kemudian bam mungkin ada potential rally-nya. Ya, setahu saya sih selalu begitu. Dari cycle ke cycle, pokoknya dari setiap pergerakan yang udah saya amati, udah bertahun-tahun teman-teman ya, selama saya updating ke kalian, kan udah 4 tahun lebih ya teman-teman. Ya memang selalu begitu. Di saat semua orang nih di kolom komen udah mulai bilang Bitcoin scam, begini, itu malah justru momen titik baliknya. Ya, berapa banyak bear boy yang kita udah screenshot ya di kolom komen. Dan akhirnya sekarang hilang begitu saja gitu. Kenapa bisa hilang ya? Mungkin udah nggak ada barang gitu kan. Udah terlanjur jual banyak, udah terlanjur berspekulasi bahwa enggak ini bakal jadi topnya dan bla 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 bla. Kira-kira begitu. Ya. So, kalau kita lihat kayak gini kondisinya. Ini ada balasan nih dari Ahen Rahen ya. Dia bilang gini, walah pantesan karena ini ETH turunnya lumayan signifikan. Padahal ngecek exchange reserve masih nyungsep ke bawah gitu. Nah, tadi saya udah ngomongin kan bahwa dari data kalau misalkan memang di unstake, orang-orang nanti bakal deposit ke exchange gitu buat jualan, harusnya ini naik gitu. Tapi ini berbanding terbalik. Exchange reserve-nya turun, yang di unstake-nya juga nggak tahu ya di mana duitnya gitu kan. Mungkin masih masih disimpan aja dan mungkin mereka akan reposition gitu kan. Jadi pindahin ke custody yang baru dan lain-lain ya. Mungkin itu ya yang sekarang sedang dijalankan gitu ya. Ya but anyway, di luar dari kondisi tersebut, secara sederhana ya udah Ethereum scam gitu. Ini lagi di unstake, siap-siap untuk dijual dan bentar lagi bear market. Itu aja ya. Kalau secara sederhana kita mikirnya harus kayak begitu teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit lebih polos, sedikit lebih kritis, harusnya kita juga mempertimbangkan dong bahwa pengajuan Ethereum yang saat ini ETF-nya lagi ya pengen di staking ya di Wall Street, mungkin aja ya mereka unstake itu juga supaya mereka juga persiapan buat ke arah sana gitu. Ya kalau misalkan mereka ngelihat ada cara buat mereka nge-stake supaya Ethereum mereka lebih aman, lebih tenang dan lebih terregulasi, bukankah enak gitu kan ibaratnya. Ya itu mungkin sedikit update dari saya. Overall tidak bisa dipungkiri, in the short term, kita ngelihat price action, market structure memang masih mendukung untuk extra correction ke harga yang lebih rendah. Tapi bukan berarti this is the end of everything, teman-teman ya. I still believe bahwa ada room untuk pergerakan yang relatif lebih ke bullish untuk kuartal 4 nanti. But let's see ya, let's see how the market plays out, okay? So that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless to everyone. Cheers. Bye-bye guys.